Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada kesempatan ini. Dalam rangka hari ini kita akan belajar tentang modul kesejahteraan sosial dan disabilitas dan lansia. Pada modul ini saya akan membahas tentang upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Materi ini memberikan pemahaman kepada kita tentang upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia, baik itu dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang mendukung lansia. Oke. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada ibu bahwa kira-kira apa itu yang dimaksud dengan lansia? Lansia itu bapak atau ibu yang berumur 70 tahun ke atas. Itu yang disebut lansia. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Dari ibu ada yang punya jawaban yang berbeda sama ibu yang tadi? Tidak ada ya? Oke, berarti supaya lebih jelasnya, mari kita sama-sama lihat pada pengertian lanjut usia yang tertera di flipchart 1. Di sini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan yaitu: yang pertama, usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Kemudian yang kedua yaitu lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Yang tadi yang disampaikan oleh ibu. Jadi yang disampaikan tadi masuk pada lanjut usia yang ini. Kemudian yang ketiga, lanjut usia tua 75 tahun sampai dengan 90 tahun. Kemudian yang berikut, lansia sangat tua di atas 90 tahun. Dan kemudian di sini juga menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan lansia yang mendapat bantuan PKH usianya 70 tahun ke atas. Jadi dulu kan ibu-ibu dong punya kategori lansia ini berusia 60 tahun. Tapi karena sudah ada aturan ini, maka di PKH itu persyaratannya lansia yang masuk komponen penerima PKH berusia 70 tahun ke atas. Oke. Kemudian yang berikut yaitu lanjut usia potensial. Adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Misalkan, meskipun ada lansia yang sudah berusia 70 tahun, tapi dong masih bisa menjahit, masih bisa kerja. Yang kayak begitu yang dibilang lanjut usia potensial. Kemudian yang berikut yakni pada ayat 4 yaitu lanjut usia tidak potensial. Lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Misalkan lanjut usia yang hanya tidur saja, mau makan saya sebisa, harus dibantu, kemudian mau mandi juga sebisa, mau ke WC juga harus diantar. Kalau kategori lansia seperti itu, maka dia masuk pada lanjut usia tidak potensial. Oke, jadi kita lanjut pada yang berikut yakni mengenai peran pemerintah. Ya, di sini peran pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan lansia seperti memberikan bantuan sosial kepada lansia, kemudian menyediakan panti bagi lansia khusus lansia yang terlantar. Kemudian yang berikut yakni melindungi lansia dengan peraturan yang mengakomodasi kebutuhan lansia tentang aksesibilitas. Kemudian persediaan sarana dan prasarana, kemudahan dalam pelayanan administrasi kesehatan seperti yang tertera pada flipchart 08 ibu. Oke, kemudian yang berikut yakni pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan lansia. Keluarga serta masyarakat juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lansia. Bisa dilihat pada flipchart 10. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kesimpulan daripada proses pembelajaran kita pada hari ini yakni yang pertama yaitu mengingatkan kita kembali bahwa lansia bukanlah sebuah beban. Lansia adalah kita di masa depan. Marilah kita memperlakukan lansia dengan baik karena
biasanya apa yang kita tebur itu akan kita tuai. Kemudian yang berikut yaitu dengan memberikan semangat kepada lansia agar lansia tetap bahagia serta dapat berkarya. Kemudian yang berikut, lansia Indonesia harus sehat dan bahagia. Ya. Jadi tujuan terpenting daripada pembelajaran pada kesempatan ini yakni menyangkut dengan poin-poin yang tadi saya sampaikan. Karena kita yang di sini juga adalah bagian daripada lansia yang nantinya di masa depan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Pertemuan kita selanjutnya akan dilanjut pada pembahasan yang berikut pada bulan depan. Jadi, sebelum saya menutup pertemuan kita pada kesempatan ini, yang saya harapkan apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kita semua dan dapat diterapkan di lingkungan keluarga masing-masing. Oke. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.